Pemirsa, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis survei terkait elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta sepekan jelang pencoblosan. Hasilnya elektabilitas Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat hanya terpaut 1%. Sementara hasil jajak pendapat Litbang Kompas pasca debat semalam menyebutkan pasangan Ahok Jarot memperoleh nilai 8,13 dan pasangan Anies Sandi memperoleh nilai 7,27. Angka ini merupakan dari skala 1 hingga 10. Lantas seperti apa peluang kedua pasangan calon merebut hati calon pemilih jelang hari pencoblosan pekan depan? Untuk membahasnya dalam bingkai Ahok Anies beda tipis sudah hadir narasumber kami di studio. Yang pertama ada Sirajuddin Abbas yang merupakan Direktur Program SMRC. Selamat sore Pak Abbas. Selamat sore. Iya, dan juga Pak Indria Samego yang merupakan peneliti LIPI. Selamat sore Pak Indria. Selamat sore Tasa. Iya, sebelum kita bahas tentang surveinya SMRC, saya ingin tahu dulu menurut Bapak-Bapak siapa yang unggul dalam debat semalam? Saya ke Pak Indria dulu. Iya, saya kira memang tingkat pengukurannya berbeda ya antara dua pasangan itu, terutama dua tokoh calon gubernur. Jadi kalau kita bicara Ahok, bagaimana mengukur Ahok dengan Anies? Ya. Di satu pihak dia Ahok itu praktisi, dia bicara based on, ya kan ada dasar-dasar yang dia. Tapi sementara Anies dia scholar. Jadi bagaimana mengukur keduanya itu? Apa tidak apple to apple berarti? Ya, artinya kalau kita bicara kualitas itu, tapi nanti publik lah yang memilih feeling dia, rasio dia untuk menentukan siapa yang layak untuk memimpin Jakarta itu. Jadi kalau menurut saya pada tataran praktikal itu memang Ahok ya dia menguasai data lapangan. Jadi bagaimana menghadapi persoalan-persoalan Jakarta. Sedangkan Anies ini based on satu pihak komparatif, ya, di pihak lain ya juga data-data yang dia pikir ini loopholes, lubang-lubang yang dimiliki Ahok, yang dialami Ahok yang tidak terpecahkan gitu. Walaupun pertanyaan saya masih tetap, how to do that, gitu kan? Bagaimana? Kalau mengapa dan apa yang harus dilakukan, semua orang tahu. Iya. Tetapi bagaimana mengatasi itu? Bagaimana menciptakan keadilan dan segala macam? Itu benar-benar. Saya barusan lewat kampungnya. Gimana ya? Bagaimana cara melakukan itu? Oke, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya seberapa signifikan peran debat dalam kemudian merubah peta atau kekuatan elektabilitas masing-masing calon, Pak Abbas? Ya, kalau kita lihat presidennya dari 3 debat sebelumnya di putaran pertama, lalu debat di stasiun TV swasta yang kita pernah evaluasi, bahwa kita akan melihat memang ada kontribusi yang cukup signifikan terhadap incumbent Pak Ahok dan Jarot untuk mendapatkan simpati dari publik secara luas dibanding penantang-penantang lainnya. Di situ ada Pak Agus dan ada Pak Anies. Kalau kita lihat di debat pertama, kedua, dan ketiga, maka sebetulnya titik rebound pertama setelah Pak Ahok tertekan sedemikian dalam sehingga terlewati oleh Pak Anies dan Pak Agus di Desember, rebound pertamanya justru setelah debat. Oke. Dan itu konsisten. Debat kedua semakin naik, debat ketiganya semakin naik dan bahkan unggul. Nah, di stasiun TV swasta yang minggu lalu akhir Maret juga kita menangkap gejala yang mirip dengan 3 debat sebelumnya, karena tingkat keyakinan pemilih terhadap performance, terhadap substansi penguasaan masalah dan penguasaan substansi kebijakan dan bagaimana mengatasi masalah, publik menilai incumbent jauh mengungguli. Sekitar 63% lah yang percaya bahwa Ahok lebih unggul kemampuan debatnya dibanding Pak Anies. Oke, keyakinan responden bahwa petahana lebih
unggul dibanding penantang, itu kemudian akan secara linear atau signifikan berimbas kepada suara atau akan seperti apa? Akan berimbas pada elektabilitas masing-masing calon atau seperti apa, Pak? Iya, itu salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan pemilih dan pada gilirannya pada elektabilitas. Karena ada sejumlah faktor yang lain. Iya. Misalnya soal kinerja, kepuasan terhadap kinerja. Kepada Pak Ahok itu Pak Ahok misalnya yang memudahkan dia rebound kembali di putaran pertama dan juga saat ini itu karena ditopang oleh tingkat kepuasan yang konsisten di atas 70% sejak bulan November itu. Jadi meskipun elektabilitasnya rendah di bulan Desember, kepuasan terhadap kinerjanya nggak kurang dari 70. Ya terus 76, 78 pernah ke 74 gitu. Tapi di atas 70 rata-rata. Itu yang kira-kira yang menahan Pak Ahok Jarot untuk tidak jatuh lebih dalam lagi. Itu satu faktornya. Faktor yang lain saya kira karena soal persepsi publik mengenai pemimpin yang jujur dan tegas. Nah ini kan soal bukti-bukti dan memori publik tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin tegas itu seperti apa dan pemimpin jujur seperti apa. Kalau kita bandingkan kualitas personal dari aspek kejujuran, dari aspek ketegasannya, memang ada perbedaan yang konsisten. Untuk aspek itu Pak Ahok cenderung lebih tinggi dibanding Pak Anies. Lebih tingginya jauh atau hanya beda tipis? Mungkin 3-4% rata-rata itu, tapi unggul. Dan di kualitas personal yang lain, misalnya soal bukti nyata kerjanya dan juga soal kemampuan memimpin, misalnya kemampuan memimpin Jakarta yang kompleks saat ini, kan itu soal kepercayaan publik gitu. Nah itu selalu di atas. Memang ada yang lain, misalnya yang di bawah Pak Ahok, misalnya soal cara komunikasi, tutur kata, misalnya itu konsisten di bawah terus. Soal penampilan, enak dipandang atau kurang enak dipandang, selalu di bawah. Kalau soal berpendidikan, misalnya soal aspek itu pernah di bawah Pak Anies, tapi juga sekarang dalam posisi yang equal. Dianggap sama-sama saja. Oke, baik. Ada satu hal yang memang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta ini yang juga diakui oleh Pak Basuki sendiri, Ahok sendiri, bahwa ada anomali kepuasan, bahwa keyakinan pemilih dan kepuasan warga Jakarta terhadap pemimpinan selama ini memang cukup tinggi, 70% tadi dikatakan. Tetapi itu kemudian tidak diterjemahkan dalam bentuk suara untuk memilih kembali. Nah, saat ini sebenarnya posisi Ahok dan Anies, kalau menurut pengamatan Anda Pak Indria, apakah memang benar sudah tipis perbedaannya atau justru memang Ahok masih terpukul dengan isu penodaan agama? Iya, saya kira tidak terlalu keliru kalau mengatakan ada perbedaan tipis itu. Ya, kalau misalnya narasi atau publik melihat bagaimana penyampaian Anies yang mungkin bagi publik yang terdidik, ya kan, terdidik, mungkin lebih melanjutkan ini sebuah diskurs yang menarik, wacana yang menarik. Tapi problemanya adalah bahwa untuk menjadi gubernur tidak selesai dengan diskurs saja. Harus ada decision, keputusan. Nah, kalau soal keputusan menyangkut bagaimana kepercayaan publik terhadap Ahok. Jadi tadi disinggung soal dia punya persepsi yang disebut jujur, tegas gitu kan, dan sudah terbukti gitu menghadapi Jakarta memang gitu. Tapi sekali lagi masyarakat Jakarta pemilihnya memang sangat heterogen. Tapi sebagian besar yang lain mungkin percaya juga kepada entah itu omongan tetangga atau obrolan-obrolan di warung kopi gitu kan, yang menilai kedua itu. Jadi kalau saya dekati itu memang terbelah, ada polarisasi antara mereka yang fanatik terhadap Ahok dan fanatik terhadap Anies misalnya kan. Nah ini sesuatu yang bisa sangat mempengaruhi ini. Nah sekarang ada media sosial gitu kan, itu juga sangat
efektif untuk mempengaruhi itu. Yang sebetulnya banyak sekali tadi pagi pun saya menunjukkan pada saya ini hoax semua. Oke. Polarisasi seperti itu kemudian bisakah terpatahkan dengan debat-debat yang dilaksanakan selama ini? Nanti kita akan bahas itu di segmen selanjutnya, Pak Indria. Dan pemirsa, sebelum kita break, jika Ahok Jarot dikatakan unggul pada program kerja karena sebagai incumbent dibandingkan dengan Anies Sandi, namun bukan berarti Anies Sandi tidak bisa membuat program unggulan jika terpilih nantinya. Lantas seperti apa pula pentingnya acara debat bagi calon pemilih untuk menilai program kerja? Ya, di sini ditampilkan kinerja incumbent, 54% mengatakan puas, 22% sangat puas, 19% kurang puas, 4% tidak puas, dan 2% tidak menjawab. Tentang seberapa penting acara debat untuk menilai program kerja, 47% mengatakan sangat penting, sementara hanya 3% yang mengatakan tidak penting dan 1% tidak menjawab. Iya, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda komersial berikut. Iya, pemirsa, SMRC merilis survei terbaru terkait elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta sepekan jelang pencoblosan, dan hasilnya elektabilitas Anies Baswedan Sandiaga dan Basuki Jarot hanya terpaut 1%. Sementara hasil jajak pendapat Litbang Kompas pasca debat semalam menyebut pasangan Ahok Jarot memperoleh nilai secara umum 8,13 dengan dibandingkan pasangan Anies Sandi yang hanya memperoleh nilai 7,27. Untuk membahasnya sudah ada rekan saya Dora Edward yang berada di Grand Studio. Dora, silahkan. Ya, baik, terima kasih Tasya. Pemirsa, hasil survei yang dilakukan pada 31 Maret hingga 5 April 2017 melalui wawancara secara tatap muka ini ditemukan pasangan calon Anies Baswedan Sandiaga Uno ini mendapatkan 47,9% dukungan. Sementara Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat ini mendapatkan 46,9%. Selisih keduanya memang hanya 1%, sementara yang belum tahu ini sekitar ada 5,2%. Jumlah sampel di survei ini sebanyak 800 orang yang dipilih dengan metode Stratified Systematic Random Sampling. Lalu sampel yang dapat diwawancara secara valid sebanyak 446 responden, dan data itu kemudian yang dianalisis. Kita lihat bagaimana hasil survei dari SMRC yang mencatat bahwa citra Ahok ini lebih tinggi daripada Anies Baswedan dalam hal memimpin atau mampu dalam hal memimpin, kemudian perhatian kepada rakyat, tegas, juga berwibawa, serta Ahok juga dinilai bersih dari korupsi. Sementara itu Anies Baswedan unggul dalam citra lebih ramah, kemudian lebih santun, serta enak dipandang. Bagaimana kesamaan dari kedua calon gubernur DKI Jakarta, di mana kedua calon ini seimbang dalam citra pintar atau Ahok dan Anies dinilai sama-sama memiliki wawasan yang luas. Dan sementara itu, pemirsa, Litbang Kompas ini menyebutkan sebanyak 10,18% responden adalah warga yang masih mungkin mengubah pilihannya seusai menyaksikan debat semalam. Kemudian ada 5,99% responden yang ragu-ragu. Ada 80,84% responden menyatakan tidak akan mengubah pilihannya. Sedangkan ada 2,99% responden tidak menjawab atau rahasia. Adapun pengumpulan pendapat ini dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon pada saat debat berlangsung semalam. Demikian Tasya informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda. Iya, terima kasih Dora. Kita akan lanjutkan perbincangan di studio. Saya ke Pak Abbas terlebih dahulu. Pak Abbas, kembali lagi kita membahas soal pengaruh debat. Ada yang beranggapan bahwa sebenarnya masing-masing pemilih itu sudah punya, kalau kita tadi bicara tentang polarisasi, bagaimana yang loyalis Ahok itu sudah menentukan pilihan, loyalis Anies sudah menentukan pilihan, dan debat itu hanya semata-mata meneguhkan pilihan mereka, dan kemudian tidak mampu untuk bisa menggoyang atau merubah pilihan. Kalau menurut Anda seperti apa? Iya betul, saya setuju Pak Indria. Memang sekarang ini sudah terbelah, sudah terpolarisasi dengan kuat. Karena kalau kita coba periksa seberapa
kuat komitmen mereka untuk mendukung salah satu calon, satu dan yang lainnya. Misalnya Pak Anies, pendukung Pak Anies itu udah di atas 87%, udah hampir 90-an lah. Loyalitasnya. Loyal gitu. Jadi, begitu juga pendukung Pak Ahok Jarot udah kisaran itu. Nah, tetapi dari total yang sudah mendukung mereka berdua itu masih ada kisaran antara 8 sampai 13% lah yang masih mungkin mengubah pilihan, gitu. Jadi masih ada pendukung lemah. Ada identifikasi siapa yang berada di kisaran ini, Pak Abbas? Secara demografis ini tersebar di berbagai kelompok demografi, usia, mata pencarian, pendidikan dan seterusnya itu tersebar, random. Dan kita mencatat pasti ada 5,2% lagi yang undecided. Nah, jadi debat saya kira punya dua fungsi. Yang pertama mengukuhkan dukungan yang sudah ada di dalam, gitu, atau tidak. Kalau tidak teryakinkan ya berarti ada resiko untuk berpindah ke calon yang lain. Dan yang kedua mengukuhkan mempersuasi pemilih yang undecided ini, yang 5,2% ini, dengan harapan bahwa porsi perolehannya lebih besar kepada satu calon dibanding yang lain, karena ada kemungkinan memang ini terdistribusi secara random. Bisa juga proporsional, tapi kan nggak bisa proporsional dihitung saat ini gitu, tapi harus dilihat pada outcome-nya nanti. Nah, itu sebabnya debat ini berfungsi sebagai medium untuk mendemonstrasikan pesan-pesan yang mereka deliver untuk berbagai kelompok demografi ini di Jakarta, dengan harapan ya ada penguatan, ada konversi. Dan pesan-pesan ini tentu saja dibuat sedemikian luas range-nya, dari mulai untuk kelompok termiskin di Jakarta dari sisi sosial ekonomi sampai kelompok terkaya di Jakarta. Dari kelompok yang paling kanan beragama sampai kelompok yang kurang beragama, dari yang kurang berpendidikan sampai yang baca aja susah, misalnya, sampai orang yang tingkat pendidikannya tinggi, yang kritis. Dan saya kira inilah yang akan jaring luas, kira-kira ini jaring halus lah ya, kalau orang di laut itu menggunakan jaring halus supaya semua ikan yang ada di laut sebisa mungkin bisa tertangkap lewat jaring itu. Kira-kira itu analogi dari debat seperti tadi malam. Pak Indria, kalau Anda melihat angka-angka yang kita saksikan belakangan ini, baik melalui survei, polling-polling yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, seberapa yakin Anda bahwa angka ini akan kemudian berubah? Kalau kita lihat kan memang bedanya tipis, tetapi selalu dikatakan bahwa ada undecided voters, kemudian kita juga menyaksikan bahwa DPT itu juga bertambah. Kira-kira akan seberapa berbeda sih dengan hasil survei yang kita saksikan selama ini? Iya, soal DPT memang kita punya kritik ya, kerja tidak pernah tuntas di situ. Sampai sekarang sudah ada DPT, tapi ada surat elektoral, surat yang menggantikan panggilan itu. Tetapi jumlahnya tadi Cahyokumolo itu mengatakan masih ada sekitar 5.000-an ya, nggak signifikan itu. Tetapi yang signifikan adalah bahwa dulu paslon nomor 1 ini kan 19%, ya kan, lumayan. Nah pertanyaannya ini kan swing voters. 19% ini akan kemana? Iya, kemana gitu kan. Nah, jadi untungnya memang konsisten Agus Silvi tidak berkampanye, tidak sama sekali tidak membuat ini seperti sebelum atau paslon yang lain. Nah, Agus Silvi ya keep silent saja begitu ya. Diam saja, memang terserah. Nah ini menarik ya, jadi pasangan itu. Kalau lihat di televisi berita-berita mengatakan, oh ini ikut pendukung sana, ikut pendukung. Tapi menurut saya mereka cair betul. Swing voters. Isu jadi, agama tidak penting ya di situ, Pak ya? 19, sekian persen itu. Yang 19 kan itu mendukung bukan soal isu agama, tapi karena mungkin punya semacam pikiran orang seperti Agus yang harus jadi gubernur gitu. Tapi begitu Agus tidak jadi, bisa saja dia menjadi non-voters sampai akhir undecided terus. Atau kalau kampanye dua paslon ini aktif mendekati kelompok-kelompok itu, boleh jadi. Tapi sekali lagi, orang Jakarta nggak bisa dimobilisasi. Partai pun boleh saja partainya bilang kita mau ikut, tapi
cair betul. Oke, Gitu. Pak Abbas mungkin bisa membantu. Ada tidak hitung-hitungan dari SMRC kemana suara Agus itu akan berpindah? Kalau di gambaran kita memang ada pergeseran. Memang ada porsi yang cukup besar ke Pak Anies. Kan kita selalu tanya misalnya, Anda kemarin milih siapa? Gitu. Lalu kecenderungannya sekarang seperti apa? Lalu kita cross, kan kita kelihatan tuh. Iya. Pakai cross tab kayak juga udah Berapa persen kira-kira Pak dari pemilih yang memilih? Lebih besar ke Pak Anies ketimbang ke Pak Ahok. Oke. Tetapi situasi itu tidak stabil dan mungkin saja bergeser ketika ada argumen yang berbeda, yang baru. Misalnya argumen yang baru itu soal masuknya partai berbasis Islam moderat seperti PKB dan P3. Ditambah misalnya endorsement tidak langsung dari komunitas berbasis NU seperti Ansor misalnya, begitu. Nah, kalau kita lihat ke belakang sebetulnya penyebab distribusi dari pendukung Agus yang tidak berimbang itu salah satunya karena memang ada image yang sudah di frame sedemikian rupa bahwa Ahok Jarot itu adalah calon kafir, sementara Muslim diarahkan sedemikian rupa untuk memilih calon gubernur yang Muslim juga. Yang gitu. penting tidak kafir gitu ya, memilih yang penting tidak yang kafir begitu ya. Iya, kira-kira itu dan itu kira-kira menjadi handicap yang dimiliki Pak Ahok Jarot di beberapa bulan yang lalu. Dan problem itu sebetulnya sekarang sudah teratasi. Sudah teratasi menurut Anda? Sudah teratasi dengan masuknya P3 dan PKB dan juga sikap NU. Karena handicap itu tiba-tiba terisi bahwa ternyata partai berbasis Islam pun sekarang sudah ada di koalisi itu. Ditambah secara argumen keagamaan yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh NU misalnya terlihat begitu terbuka, moderat, konsisten dengan pemikiran Gus Dur. Bahkan GP Ansor dan PKB sekarang sudah ada retorik misalnya tidak akan dukung calon yang didukung oleh kelompok Islam radikal misalnya. Berhasil tidak kemudian turun sampai ke bawah Pak? Itu apa yang diserukan oleh GP Ansor dan sejumlah... Saya kira udah mulai ada efek di bawah. Misalnya dari kasus-kasus soal mayat yang tidak disolatkan, tidak dikuburkan, misalnya Ansor bereaksi sangat cepat untuk datang, ikut menyolatkan, bahkan mendatangi pengurus masjid yang dipecat, dan bahkan di sejumlah pengajian yang diteror oleh kelompok-kelompok agama tertentu, karena yang membuat pengajian adalah kelompok pendukung Ahok Jarot misalnya, sekarang mulai dilindungi oleh Banser NU misalnya, oleh Banser Ansor misalnya. Di banyak tempat itu sekarang kejadian, bahkan mereka ikut menjaga. Dan representasi Ansor di situ, Banser dan PKB itu tidak bisa diragukan lagi sebagai ekspresi dari perlindungan terhadap kepentingan demokrasi dari misalnya retorik keagamaan yang memecah belah. Dan model Islam moderat itulah yang kemudian dipandang sebagai model yang cocok untuk memperkuat pluralisme di Indonesia. Misalnya itu argumennya. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.